Shalom saudara-saudaraku, berjumpa lagi dengan saya di SR Samros Channel. Saudaraku, sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7, tentunya kita harus tahu sejarah terbentuknya gereja Masehi Advent hari ke-7. Di video saya ini akan memberikan informasi singkat tentang sejarah masuknya pekabaran gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia. Saudaraku, pekabaran Advent pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1900 oleh seorang pendeta Metodis Amerika yang bernama R.W. Munson yang bekerja di Burma juga di Singapura. Awal perjalanan pendeta Munson bergabung dengan gereja Advent ketika pendeta Munson mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Advent di Amerika. Setelah sembuh dari penyakitnya, pendeta Munson memilih untuk bergabung menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan atas permintaannya sendiri, ia menjadi seorang misionaris Advent di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1900, pendeta Munson menetap di Padang. Dari Padanglah ajaran Advent dibawa ke tanah Batak oleh Immanuel Siregar, putra orang Batak yang pertama masuk Kristen pada tahun 1861. Karena di Padang pendeta Munson mengalami perlawanan sengit, ia pindah ke Sumatera Utara. Dan pada tahun 1904, pendeta Munson membuka pekerjaan penginjilan di kota Medan. Tahun 1906, pekabaran Advent memasuki Pulau Jawa, yaitu di Surabaya oleh Sister Petra Tunheim, seorang misionaris dari Australia. Dan pada tahun 1912, gereja-gereja Advent yang pertama di Indonesia dibentuk di Sumber Wekas, Jawa Timur, dan di Keramat Pulau, Jakarta Pusat. Sister Tunheim menjadi pengabar penginjil di Jawa Barat. Pada masa itu, pemerintah Belanda masih melarang pengabar penginjil ganda, sehingga upaya membuka pusat misi di Sukabumi dan di Bandung gagal. Dan untuk memperluas pekabaran Advent, pada tahun 1910 diterbitkanlah sebuah majalah dengan ejaan lama yang bernama Utusan Kebenaran Melaju, atas usaha Simji Nio, seorang penginjil dari Singapura. Majalah itu kemudian di tahun 1917 berganti nama menjadi Pertandaan Zaman. Pada tahun 1921, gereja Advent masuk ke Minahasa dengan dibaptisnya Samuel Rantung dan seorang pemuda Sunda bernama M.E. Direja. Dan di Maluku tahun 1922 dengan dibaptisnya P. Peters, seorang mantan tentara asal Saparua yang telah menjadi guru Injil Advent di Jawa. Dan pada tahun 1921, pekabaran Advent masuk ke Tapanuli. Dan pada tahun 1926, Advent masuk di Lampung dan Kalimantan. Pertumbuhan gereja Advent di Indonesia maju pesat, sehingga pada tahun 1929 wilayah itu dilepaskan dari Malayan Union atau Uni Malaka dan menjadi uni tersendiri. Pada tahun itu juga dibuka sekolah pendidikan di Cimindi, Bandung, guna mendidik penginjil-penginjil. Pada masa itu jumlah pengikut Advent di Indonesia sudah hampir 3.000 orang. Mereka kebanyakan adalah orang yang sebelumnya sudah masuk Kristen, yaitu dari golongan Tionghoa, Indonesia, Eropa, dan dari suku-suku yang sudah dikristenkan seperti Batak, Minahasa, dan Ambon. Pada tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda tidak menghalangi lagi pekerjaan penginjilan Advent. Namun pada masa Perang Dunia Kedua, para misionaris dari luar negeri seperti dari Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat mengalami kesulitan dalam penginjilan mereka. Seperti halnya juga dengan yang dialami gereja-gereja lain, sehingga di antara misionaris luar negeri itu ada yang meninggal dalam kem tahanan. Sesudah Perang Kemerdekaan, gereja Advent meluas ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya di daerah-daerah tempat agama Kristen sudah terkenal.
oleh pertumbuhan gereja yang pesat sehingga di tahun 1964 Uni Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Uni Indonesia Barat dan Uni Indonesia Timur. Dan mulai tahun 1970 kedua uni ini dipimpin oleh orang Indonesia. Dan menurut statistik tahun 2011 Gereja Advent di Uni Indonesia Barat memiliki 718 gereja dan 101.768 anggota jemaat. Sedangkan Uni Indonesia Timur memiliki 725 gereja dan 108.466 anggota jemaat. Demikianlah sejarah singkat masuknya pekabaran Advent di Indonesia. Dan jika ada tambahan dari pemirsa untuk melengkapi dan menyempurnakan penjelasan saya ini sehubungan dengan sejarah Gereja Masehi Advent hari ke-7, silakan pemirsa boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.